Jika memang KPK usai menyita buku serta HP Pak Hasto, nyatanya tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Orang apa-apa nih. Apakah kemudian ada informasi valid dari penyitaan itu? Oh, disita orang diwaca. Ya tidak mungkin. Pasti sudah diselidiki kan isinya. Buku dan HP-nya. Ini menandakan AKBP Rosa tidak bekerja mendasarkan bukti-bukti awal. Wah ini nama AKBP Rosa akhir-akhir ini mencuat. Keren. Ini gegara berani menyita HP dan buku catatan milik Sekretaris Jenderal PDIP, Mas Hasto Kristianto. Nah, tindakan penyitaan itu dianggap telah menyalahi prosedur. Sehingga pengacara Pak Hasto itu melaporkan pada Dewan Pengawas. Wah ini ya harus gitu. Tok nih wae ndodro. Tahu ndodro. Wah sakarpe dhewe itu. Nah apa yang sesungguhnya terjadi? Kenapa seolah-olah Sekjen PDIP tersebut dicari-cari kesalahannya? Goleki kesalahannya ada apa nih? Ditambah ada tudingan itu. Ada kaitannya antara Pak Hasto dengan Harun Masiku. Wah itu tersangka suap ini yang digoleki ora ketemu tuh. Tersangka suap yang hingga kini urung kecekel, belum tertangkap. Nah, jika memang benar, bukankah penyitaan itu sekarang sudah membuahkan hasil? Iya toh? Harusnya sudah ada, sudah disita, golek itu isinya HP itu apa, harusnya sudah ketemu. Lah KPK harus menjelaskan secara rinci. Bagaimana bisa seorang penyidik berbuat tanpa dilandasi prosedur yang pas? Oh ya ada undang-undangnya, orang sakarpe dhewe. Lah banyak pihak menilai, ada yang merasa resah ini. Ada yang merasa jika PDIP masih tetap kuat seperti sekarang, ya operasionalnya berada di Pak Hasto karena Sekjen. Sehingga mau bagaimanapun kekuatan atau legitimasi harus dilemahkan. Oh ini kita tahu, ini paham nih. Kenapa PDIP harus dilemahkan? Lah mestinya loh sebagai penyidik KPK, AKBP Rosa tidak bertindak semaunya sendiri. Ada prosedurnya, ada undang-undangnya, ada aturannya. Apalagi cari muka untuk menunjukkan seolah-olah loh. Wah, seolah-olah ini masih ada kaitannya antara Harun Masiku dengan Pak Hasto. Lah mau bagaimanapun nampaknya PDIP dan Pak Hasto itu disorot sebagai partai dan politisi yang berbahaya bagi pihak sana. Sehingga banyak pihak merasa jengah, merasa embuh itu rasanya itu. Nah mestinya AKBP Rosa itu bekerja dengan berpatokan pada apa yang semestinya. Tidak mencurigai pada masalah yang tidak ada landasannya. Orang alasannya tiba-tiba sakarpe dhewe HP disita dan sebagainya. Ini sebagai politisi loh nih. Tentu Pak Hasto paham loh dengan konsekuensi yang mesti dihadapi. Seorang politisi kudu wis ngerti loh apa yang harus dilakukan. Mung suwe yo akeh politisi itu. Nah, tapi siapa yang menyaksikan cara beliau bekerja? Ingat loh, ini Pak Hasto itu politisi yang cerdas loh. Jangan salah ini. Jadi Sekjen PDIP partai pemenang pemilu orang gere, bukan politisi ecek-ecek. Bahkan sekarang ini beliau sedang menempuh doktor S3. Ya, sebelum gelar doktor politiknya sudah disandangnya. Ini gelar doktornya bisa 2 ini kalau ini tercapai ini. Politik sudah disandangnya untuk doktor politik. Ini menandakan jika Pak Hasto bukan politisi kaleng-kaleng. Pakai otak, orang cerdas. Ya, yang menggerakkan organisasi semaunya sendiri enggak. Keberhasilan PDIP, hat-trick pemilu makin menunjukkan keberhasilan mengawal partai yang sangat dicintainya itu, yaitu PDIP. Jabatan Sekjen sudah dipegang selama 2 periode. Wah, suwe. Kayak presiden 2 periode njaluk tambah. Kalau ini benar-benar. Dan kemenangan di pemilu lalu berarti bukti kemampuannya yang tidak perlu diragukan. Ya agak aneh memang lah.
Bila dalam pekerjaan menangani partai, kemudian disangkut pautkan dengan kasus Harun Masiku, yang notabene kita tidak melihat ada kedekatan. Banyak rakyat melihat, mungkin dikira ini perolehan suara PDIP yang memenangkan pemilu, baik di 2014 maupun 2019, itu faktor Pak Jokowi. Jokowi efek, orang bilang. Tapi pemilu terakhir, makin membuktikan bahwa soliditas internal yang digalang Pak Hasto makin meneguhkan kinerja Sekjen ini benar-benar optimal dan ikut arahan Ketua Umum Mbak Megawati Soekarno Putri. Ya, kita sulit membantah. Bila kemudian ada beberapa pihak yang tidak suka atas kemenangan PDIP, wajarlah politik. Nek menang itu kasih rasa seneng wajar. Karepe sing menang kono terus. Lah kembali ke soal AKBP Rosa. Jika memang KPK usai menyita buku serta HP Pak Hasto, nyatanya tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Orang apa-apa nih. Apakah kemudian ada informasi valid dari penyitaan itu? Oh, disita ora diwaca. Ya tidak mungkin. Pasti sudah diselidiki kan isinya, buku dan HP-nya. Ini menandakan AKBP Rosa tidak bekerja mendasarkan bukti-bukti awal. Bisa jadi hanya berdasarkan asumsi-asumsi saja lah. Kira-kira tok. Apa sih informasi yang mendasar? Yang berhasil dia dapatkan dari buku maupun HP Pak Sekjen. Nah, kan nggak ada. Nggak ada toh. Bisa jadi memang banyak informasi, namun justru itu isinya informasi penting di internal PDIP dan itu melanggar aturan. Wah, itu kan sangat secret sekali. Sangat rahasia itu. Informasi-informasi internal partai itu. Nah, dibuka melanggar itu. Dan itu tidak berguna bagi KPK. Bagi Om Begawan ini, KPK memang mesti dikuatkan dan harus kembali ke semangat awal, marwahnya harus ditegakkan kembali untuk memberantas korupsi. Orang nggo mateni mungsuhe yang tidak disukai. Jangan salah loh, KPK itu yang dulu yang memunculkan pertama kali Mbak Mega, notabene PDIP. Namun sistem internal juga harus dikuatkan yang di KPK itu. Toto meneh, ditata lagi. Supaya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Wajarlah jika banyak rakyat merasa pesimis pada KPK. Utamanya sewaktu kasus Pak Firly Bahuri dan Pak Syekh Yassin Limpo mencuat. Wah ini, warai ngelek-elek KPK ini. Lah jika ketua KPK saja berani memeras, melakukan tindakan yang memalukan, bagaimana dengan bawahannya? Tim sel pimpinan KPK sudah terbentuk sekarang. Ya, semoga mereka bisa bekerja profesional lah untuk memilih orang-orang yang punya integritas tinggi, jujur dan sebagainya. Dalam memberantas korupsi di Indonesia yang semakin amburadul, semakin yak-yakan, semakin ugal-ugalan ini. Korupsi di Indonesia ini. Nah, tim sel itu memilih 5 komisioner KPK nanti. Nah, dengan integritas yang baik, itu tidak mudah memilih. Hanya memilih 5 loh, orang gampang. Sebab orang-orang yang berintegritas itu ujiannya bukan melulu soal kekayaan. Ya lihat saja tuh koruptor-koruptor negeri ini. Mana ada mereka yang hidupnya sederhana. Wah, foya. Rata-rata sudah kaya raya. Wes sugih jek kurang korupsi. Ya semoga lah tim sel KPK dibekali kemampuan menemukan orang-orang yang berintegritas sehingga mampu mengelola KPK lebih baik. Termasuk memberi contoh bawahannya. Ya kami ini sebagai rakyat butuh tahu dan kabar yang pasti bagaimana dengan perkembangan kasusnya Pak Hasto supaya tidak terjadi fitnah dan sebagainya. Lah Pak Hasto aja yang Sekjen PDIP digituin, apalagi orang-orang biasa ini. Dan kasus ini jangan digantung atau jadi sandera buat persiapan-persiapan beliau mengkonsolidasi internal partainya di PDIP. Nah, dalam menghadapi pilkada serentak, Dewan Pengawas juga harus memproses ini. Atau setidaknya mendalami apakah yang dilakukan AKBP Rosa itu sah secara hukum atau justru melanggar. Lakukan investigasi secara mendalam. Abaikanlah kepentingan-kepentingan yang melingkupi ini. Kami sebagai rakyat berhak tahu loh. Berhak mendapatkan penjelasan loh. Bagaimana dengan pemeriksaan? Pemeriksaan yang sudah dilakukan seperti apa? Termasuk tindakan AKBP Rosa. Apakah itu melanggar atau tidak? Akan jauh lebih progresif jika Dewan Pengawas
bisa membongkar semuanya. Apa yang melandasi penyitaan buku maupun HP milik Pak Hasto? Opo? Dasarnya opo kan itu? Dan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang kredibel, marwah KPK harus dikembalikan pada tempatnya. Dia harus mandiri dan independen dalam bekerja. Tidak ikut terombang-ambing terseret kepentingan. Ya kan sangat menyedihkan loh. Jika SOP di internal KPK bisa diterjemahkan bebas oleh para penyidiknya. Lah bekerja di KPK itu memang mesti berhati-hati, sangat berhati-hati, detail. Tentu para staf yang ada di sana tidak bisa semaunya, punya kebijakan sendiri-sendiri, sakarpe dhewe nggak bisa. Ya kita tunggu sajalah bersama-sama. Bagaimana dengan pelaporan AKBP Rosa Purbo Bekti ini? Akankah bakal ditindaklanjuti atau dibiarkan saja hilang begitu saja? Ingat loh, kami semua mencermati tugas dan pekerjaan KPK. Jangan pernah berbuat tidak adil, sebab kesewenang-wenangan tidak akan pernah menghasilkan kebaikan bagi bangsa ini. Ini peringatan untuk kawan ini. Itu ya, salam kawan, salam mengumpul. Dadah.